Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya April Purwadibrata dan juga rekan saya Nisa Purwacandrakara. Dan saat ini kita sedang berada di Kampung Cibanen, tapi masuk ke Desa Nanggeleng. Dan di sini juga kita sudah bersama Ibu Aisopia yang salah satu yang mempunyai warung di daerah Cibanen ini. Ya Ibu, sebelumnya gimana Ibu kabarnya? Baik, Neng. Baik-baik saja. Iya, alhamdulillah. Ibu kalau boleh tahu kan Ibu mempunyai warung seperti ini, apa aja Ibu yang dijual di warung Ibu? Yang dijual yang seperti ini yang diutamakan bahan pokok seperti minyak sayur, terus ya yang sehari-hari ibu rumah tangga gunakan. Jadi di tempat Ibu ini menyediakan bahan pokok. Kalau boleh tahu Ibu belanja bahan pokoknya dari pasar atau dari toko? Dari pasar, dari Cibanen. Iya. Tapi apakah ada sampingan dari kerja saya dari pedagang seperti ini, kayak misalkan jualan yang kayak alat tulis, terus kayak sampingan kayak Ada gitu? kayak yang gini, yang kalau alat tulis ya diadain walau sedikit-sedikit gitu. Iya, jadi mungkin di tempat Ibu ini bisa dikatakan lengkap Lengkap, gitu ya. Ada bahan pokoknya, ada alat tulisnya untuk anak-anak juga. Dan Ibu sudah berjualan seperti ini sudah berapa lama Ibu? Hampir 2 tahun. 2 tahun. Berarti sudah agak lama juga Agak gitu lama ya. juga. Dan kalau boleh tahu Ibu, sebelumnya mohon maaf, dari pendapatan berwarung seperti ini berapa Ibu? Enggak tentu ya, karena sekarang kan lagi musim Pandemi ya. iya, jadinya orangnya banyak yang di PHK, banyak yang nggak kerja, jadinya bisa dibilang sepi lah berjualan, Iya, tapi nggak menentu. iya, Ibu. Iya. Kalau Ibu sebelum ada pandemi ini Ibu udah berjualan warung seperti ini atau belum Ibu? Waktu itu sebelum tapi nggak lama sebelum pandemi, nggak lama berjualan langsung terjadi pandemi ya. Jadi waktu Ibu sebelum Ibu ada pandemi dan juga setelah pandemi saat ini dalam berjualan warung seperti ini ada perbedaannya Ibu? Banyak perbedaannya nih. Banyak. Kalau sebelum pandemi walaupun nggak lama dari pertama jualan sampai pandemi itu terasanya enak gitu, penghasilannya lumayan, bisa dihitung gitu, bisa diandalkan gitu. Kalau sekarang boro-boro diandalkan, boro-boro pokoknya sangat buruk pokoknya. Jadi sangat drastis. Iya, sangat buruk kalau sekarang ya. Yang ada dari simpenan dikeluarin gitu untuk menambah modal. Jadi nombok gitu. Iya, nombok. Jadi Ibu mungkin pandemi ini juga sangat mempengaruhi gitu Ibu buat pedagang Iya. gitu ya. Iya. Dan mungkin buat pelajar juga sama Iya. gitu ya Ibu. Di sini juga kami melihat ada beberapa anak-anak Iya. yang mungkin belajar bersama gitu Ibu. Iya. Dari awal pandemi, dari awal berhenti sekolah sampai sekarang, yang guru percayai gitu di sini. Tapi untuk Ibu sendiri merasa kerepotan nggak sih? Kerepotan sekali. Pasti ya. Gimana lagi ya kan, ada anak pribadi ya. Kalau kita enggak itu apa tuh ya namanya, iya, nggak mengatur waktu, kan anak korban juga ya. Nah di situ mungkin itulah pandemi. Iya mungkin Ya susah dibicarakan. ya mungkin Ibu juga mengajarkan anak Ibu dan juga
Iya, teman-temannya gitu. teman-temannya, ya berkelompok gitu. Eh, berapa kelompok ya? Kan muridnya banyak, sebagian di sini gitu, supaya nggak berkelompok, nggak berkerumun gitu. Kami itu guru dibatasi ada 7, ada 8, satu waktunya satu. Iya, jadi mungkin di sekolahan anak ibu ini tidak daring sendiri gitu ya. Enggak, ya. Jadi dibagi berkelompok sehingga buat agak sedikit memudahkan untuk belajar Iya, ke anak-anaknya iya. juga. Bersemangat lagi kalau Iya. kalau dikasih temen, kalau itu ya, belajar ya bersama-sama. belajarnya bersama, jadi anak kita semangat gitu, ya. Jadi nggak merasa iya, nggak merasa bosan. Tapi buat teman-temannya menurut ibu agak kan berbeda-beda gitu Iya, buat iya. Tiap anak-anak ya. Iya, iya. Karakter anak-anak itu berbeda-beda. Iya. Gimana sih cara ibu bisa mengatur gitu semuanya biar bisa diam semua gitu? Susah ya kalau anak disuruh diem, cuma diem. Nah, cuma paling 5 menit 10 menit diem. Ya, udah lupa. Biasa lagi, ya nakal lagi gitu. Ya gimana, namanya juga anak-anak ya, kita sebagai orang tua harus memaklumi. Pokoknya kalau saya, yang penting anak-anak mau belajar, gitu. Semangat belajar, udah itu aja cukup. Yang penting dia nggak boleh sampai bosen gitu. Kalau dia maunya bermain, sok main dulu gitu ya. Kalau kan dikasih waktu sampai jam 12 siang ya. Kata dari sekolah kalau udah jam 12 nggak dikasih nilai gitu. Jadi anak-anak udah mengerti, oh jam 12 lebih nggak dikasih nilai. Kan itu online ya pelajarannya. Nah itu juga kan anak udah mengerti. Dia berhenti mainnya. Belajar lagi. Iya, ibu kan ini juga online gitu, ibu buat seperti tugas materi juga dikasihnya di handphone gitu ya. Iya, Kalau handphone. buat anak-anak itu ambil handphone sendiri-sendiri atau dari satu kelompok satu handphone? Enggak, handphonenya satu punya saya. Kan dari sekolah dikasih buku. Cuma dari sekolah buka halaman buka halaman segitu gitu ya. Ya nah dibuka lalu dikasih ke anak. Tapi menurut ibu nih, mending sekolah biasa yang ibu harus memberikan uang jajan atau sekarang yang harus membeli kuota? Mending sekolah, Neng. Kan kalau kuota itu ya sebenarnya nggak bagus. Nggak bagusnya itu kan anak-anak belum mengerti. Iya. Dikasih kuota, lalu kalau udah belajar bukannya dipakai belajar tapi dipakai nonton yang nggak bener gitu ya. Iya, itulah ruginya. Iya, mungkin kalau daring juga gitu kuota harus, jajan juga Iya, harus. jajan double harus, ya, Bu. kuota harus. Anak-anak ada yang sampai nggak tahu sekolah kan. Kalau saya di mana nanti sekolah? Ya, sama kayak bentukan sekolah kayak gimana? Anak saya yang kecil ada yang tanya, kelas berapa Fani? Kelas B. Taunya kelas B padahal dia kelas 1. Jadi Kasihan. ada dampak positif dan Iya, negatifnya gitu. banyak negatifnya. Banyak negatifnya ketimbang positif ya, Bu. Timbang positifnya. Orang tua kerepotan, anak-anak jadi kurang wawasan gitu ya. Kalau di sekolah kan dia punya dunia sekolah, dia indah kan kalau sekolah. Kalau di rumah kan jenuh, siang malam di rumah. Itu Iya. lagi. Lagi kalau di rumah kan nggak nurut sama orang tuanya tuh, banyaknya ngelawan gitu. Kalau kita nggak pinter-pinter itunya merayunya, Iya. dia nggak mau belajar. Tapi Gitu, anak-anak. suka ada kunjungan gak sih gurunya ke rumah? suka Oh, suka seminggu sekali kunjungan untuk memeriksa hasil kerja ya. ya hasil kerja. Iya, ibu mungkin ibu di saat mengajarkan anak-anak juga kan ibu sembari menjaga warung. Iya. Ibu kalau itu agak sedikit kerepotan atau Repot Repot ya, tapi anak-anaknya udah pada ngerti karena kan kelas 4. Kalau ini ya kan dia belajar sendiri. Kalau ada yang tidak mengerti baru ditanya gitu. Jadi nggak fokus di situ aja, enggak gitu. Bisa ngatur-ngatur.
Iya Ibu, kami juga melihat di sini ada keripik singkong gitu Ibu. Iya, Boleh ada. tahu itu produksi Ibu sendiri atau? Iya, produksi sendiri. Produksi. Produksi sendiri. Iya. Ibu biasanya mengolah keripik ini dari jam berapa sih Bu? Kalau mengolah itu kadang libur anak sekolah aja. Iya, kalau anak misalnya hari Minggu gitu kan libur anak-anak, jadi itu kesempatan gitu. Nah, di situ bikin Kalau boleh tahu harga 1 kilo. ya Iya. berapa tuh? 25.000. 25.000. Kalau satu kali produksi buat keripik yang dijual Ibu, satu kali produksinya berapa kilo Ibu? Kadang 80 kilo, 50 kilo. Tergantung itunya Neng, apa pesanan, tergantung modalnya lagi itu. Ini kalau dari modal nih, ngomongin modal, Ibu biasanya mengeluarkan 1 kali produksi modal berapa? Tergantung banyak singkong ya, karena sekarang minyaknya lagi melambung. Iya. Jadi agak susah sih cari gitunya, cari kelebihannya, karena minyaknya bukannya harga dulu 9.000 kan sekarang udah 17.000 ya, 17.000. Jadi setengahnya gimana ya minyak. Iya. Mulai apa sih? Dan ya minyak, bahan pokoknya seperti singkong, ya plastiknya juga mahal. Iya, Plastik. ditambah juga kan lagi pandemi ini susah gitu buat Iya. belanja dan harga ininya juga melambung. Kasih. Jadi kadang suka Iya. bingung nggak sih Bu kalau misalkan kan ini serba mahal tapi yang pembeli maunya Iya, ya itu disitulah. Nah, kita kan kalau lagi gini bikin bungkusan yang 5.000 gitu ya, supaya terjangkau kan, yang mau beli kalau beli 1 kilo kan 25.000 kan. Nah, ada yang 5.000 gitu. Tapi kebetulan sekarang lagi kosong yang 5.000. jadi Ibu memperkecil gitu ya biar Iya. bisa terjangkau sama Iya, warga sekitar juga. iya biar apa tuh, biar kan yang banyak anak tuh enggak satu macam gitu kemauannya, ada yang itu ada yang ini gitu. Nah, kita bikin yang 5.000 biar terjangkau gitu. Mungkin ya kalau enggak itu ya, enggak diolah lagi usahanya, kalau cuma ngandelin warung aja bisa dibilang enggak akan berkembang. Bisa-bisa tutup ya kalau kita enggak ditambah-tambah sama usaha lain. Nah, kita itu berpikir apa sih yang bisa memajukan usaha kita. Nah, kan sekarang lagi banyak singkong yang murah ya, nggak laku dikarenakan pandemi ini ya. Ya. Nah, kita olah menjadi keripik gitu. Jadi kalau kitanya tidak pintar-pintarkan mungkin Iya. bisa aja gitu. Jadi ini hasil keripiknya apakah dijual di sini aja atau di kemana? Nggak dijual di sini aja. Kadang ada pesanan. Kalau misalnya ada yang buat oleh-oleh gitu. Nah, dikarenakan kan sekarang lagi susah uang kali ya. Nah, jadi buat oleh-oleh juga susah katanya. Kayaknya kan orang-orang pada PKM nggak boleh kemana-mana, jadinya ya cukup di rumah aja jualan, kadang ya kali-kali. Jadi intinya selama pandemi ini berpengaruh besar gitu ya. Iya. Jadi banyak berpengaruh buat masyarakat semuanya Iya. gitu ya karena pandemi ini. Sangat berpengaruh. Jadi mungkin bisa keripik singkong ini bukan hanya buat oleh-oleh tapi buat bisa juga ya cemilan gitu Iya, ya. iya, buat cemilan. Iya, mungkin terima kasih Ibu atas waktunya sudah Sama-sama. meluangkan waktu untuk di wawancara. Iya. Sama-sama. Iya, mungkin hanya semasa hanya sebatas itu. dan kami juga setelah selesai mewawancarai Ibu Ayu Sofia, pemilik warung di Kampung Cibaneng ini. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila Apabila ada kesalahan,
mengucapkan dalam akhir berkata kata alhamdulillahirabbil alamin billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi